Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 18 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Rumina Sidabutar. Kepada Saudari Rumina, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Renungan malam kita tanggal 19 Agustus tahun 2025 berjudul Rencana Allah untuk Pekerjaan Gereja, Pekerjaan Pendidikan. Ayat inti dari Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan pria dan wanita untuk pelayanan dengan mengembangkan dan melatih semua kemampuan mereka secara aktif. Pekerjaan di perguruan tinggi dan sekolah pelatihan kita hendaknya diperkuat dari tahun ke tahun. Karena di sanalah kaum muda kita dipersiapkan untuk melayani Tuhan sebagai pekerja yang efisien. Tuhan memanggil kaum muda untuk memasuki sekolah kita dan segera mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang aktif. Waktunya singkat. Pekerja bagi Kristus dibutuhkan di mana-mana. Dorongan yang mendesak hendaknya diberikan kepada mereka yang sekarang seharusnya terlibat dalam upaya sungguh-sungguh bagi Sang Guru. Sekolah-sekolah kita didirikan oleh Tuhan dan jika dikelola selaras dengan tujuannya, para pemuda yang diutus ke sana akan segera dipersiapkan untuk terlibat dalam berbagai cabang pekerjaan misionaris. Beberapa akan dilatih untuk terjun ke lapangan sebagai perawat misionaris, beberapa sebagai pengumpul dana, beberapa sebagai penginjil, dan beberapa sebagai pelayan Injil. Beberapa akan dipersiapkan untuk memimpin sekolah-sekolah gereja, di mana anak-anak akan diajarkan ajas-ajas utama pendidikan. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting, menuntut kemampuan yang tinggi dan pembelajaran yang seksama. Setan sedang berusaha menyesatkan pria dan wanita dari prinsip-prinsip yang benar. Sebagai musuh segala kebaikan, ia ingin melihat manusia dilatih sedemikian rupa sehingga mereka akan menggunakan pengaruh mereka di pihak yang salah. Alih-alih menggunakan bakat mereka untuk memberkati sesama, dan banyak orang yang mengaku sebagai anggota gereja Allah yang sejati jatuh di bawah tipu dayanya. Mereka dituntun untuk berpaling dari kesetiaan mereka kepada Raja Surga. Untuk membentengi kaum muda dari godaan musuh, kami telah mendirikan sekolah-sekolah di mana mereka dapat memenuhi syarat untuk berguna dalam hidup ini dan untuk melayani Allah sepanjang kekekalan. Mereka yang memiliki pandangan yang tertuju pada kemuliaan Allah akan sungguh-sungguh rindu untuk mempersiapkan diri bagi pelayanan khusus.
karena kasih Kristus akan memiliki pengaruh yang mengendalikan atas mereka. Kasih ini memberikan lebih dari sekedar energi yang terbatas dan menjadikan manusia memenuhi syarat untuk pencapaian ilahi. Dikutip dari Counsels to Parent and Teacher, halaman 493 sampai 495. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini menekankan bahwa pendidikan sebagai pekerjaan gereja merupakan rencana Allah. Pendidikan adalah inti dari pekerjaan gereja. Apa yang dimaksud dengan pendidikan secara umum? Pendidikan adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, karakter, dan nilai-nilai seseorang agar ia dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan pribadi, sosial, dan rohaninya. Pengertian menurut pandangan umum mencakup transfer pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan informasi, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, pembentukan karakter dan moral, serta persiapan untuk kehidupan sosial dan bekerja. Bagaimana arti pendidikan menurut pandangan umum kekristenan? Pendidikan Kristen adalah bagian dari misi gereja untuk memulihkan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia, serta mengembangkan potensi spiritual, mental, dan fisik. Bagaimana pendidikan menurut Roh Nubuat? Pendidikan sejati lebih dari sekedar mengikuti suatu program studi tertentu. Pendidikan sejati berkaitan dengan seluruh keberadaan manusia dan dengan seluruh periode keberadaan yang mungkin bagi manusia. Pendidikan sejati adalah perkembangan yang harmonis antara kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan sejati mempersiapkan siswa untuk sukacita pengabdian di dunia ini dan untuk sukacita yang lebih tinggi dari pengabdian yang lebih luas di dunia yang akan datang. Dikutip dari buku Education, halaman 13, paragraf 1. Dari kutipan ini kita dapat lihat bahwa pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga moral dan spiritual atau rohani, dengan tujuan akhir menjadi serupa dengan Kristus dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Apa tujuan sejati dari pendidikan sesuai dengan rencana Allah? Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 240, paragraf 2 berkata, tujuan sejati pendidikan adalah mempersiapkan pria dan wanita untuk pelayanan dengan mengembangkan dan melatih semua kemampuan mereka secara aktif. Pekerjaan di perguruan tinggi dan sekolah pelatihan kita hendaknya diperkuat dari tahun ke tahun, karena di sanalah kaum muda kita dipersiapkan untuk melayani Tuhan sebagai pekerja yang efisien. Tuhan memanggil kaum muda untuk memasuki sekolah kita dan segera mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang aktif. Waktunya singkat. Pekerja bagi Kristus dibutuhkan di mana-mana. Dorongan yang mendesak hendaknya diberikan kepada mereka yang sekarang seharusnya terlibat dalam upaya sungguh-sungguh bagi Sang Guru. Tuhan telah mendirikan sekolah-sekolah dan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan kaum muda terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan, seperti perawat, misionaris, penginjil, pendeta, dan guru sekolah gereja. Pekerjaan ini penting dan membutuhkan kemampuan tinggi serta perhatian serius. Namun, iblis berusaha menyesatkan manusia dari prinsip yang benar, dan banyak orang yang mengaku umat Tuhan tertipu dan berpaling dari kesetiaan mereka kepada Allah. Apa maksud Allah bagi umatnya untuk mendirikan sekolah gereja? Dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 240, paragraf 5 berkata, untuk membentengi kaum muda dari godaan musuh, kami telah mendirikan sekolah-sekolah di mana mereka dapat memenuhi syarat untuk berguna dalam hidup ini dan untuk melayani Allah sepanjang kekekalan. Mereka yang memiliki pandangan yang tertuju pada kemuliaan Allah akan sungguh-sungguh rindu untuk mempersiapkan diri
bagi pelayanan khusus karena kasih Kristus akan memiliki pengaruh yang mengendalikan atas mereka. Kasih ini memberikan lebih dari sekedar energi yang terbatas dan menjadikan manusia memenuhi syarat untuk pencapaian ilahi. Namun, apa yang terjadi zaman sekarang ini? Apakah sekolah-sekolah gereja, baik perguruan tingginya, sesuai dengan maksud Allah bagi umatnya? Jawabannya kita ketahui bersama, kebanyakan tidak. Telah terjadi pergeseran. Di masa Ellen G. White, abad ke-19 dan awal abad 20, pendidikan Kristen sangat ditekankan sebagai alat misionaris untuk membentuk hati dan pikiran agar selaras dengan Kristus. Tujuannya adalah mempersiapkan siswa untuk pelayanan bagi Tuhan dan sesama, mendorong pengembangan karakter Kristen, menekankan kesederhanaan, kerja keras, dan ketergantungan pada Allah. Namun, di zaman sekarang, banyak sistem pendidikan telah bergeser fokusnya seperti fokus pada pencapaian akademik dan karier, pendidikan sebagai alat mobilitas sosial, menekankan kompetisi, teknologi, dan prestis. Guru hanya sebagai penyampai materi. Sedangkan di zaman Nyonya White, sekolah-sekolah kita, universitas kita didirikan fokus pada karakter dan rohani. Pendidikan sebagai persiapan kekekalan, menekankan prinsip Alkitabiah dan kesederhanaan. Guru sebagai pembimbing rohani. Bila mana kita melihat pergeseran ini, apa upaya mendasar yang harus dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka agar sesuai dengan rencana Allah? Roh Nubuat di dalam buku Selected Messages, buku 3 halaman 210, paragraf 2 berkata, pendidikan anak-anak kita dimulai di rumah. Ibu adalah guru pertama mereka. Nyonya White menekankan bahwa pendidikan sebaiknya dimulai di rumah dan menjadi kewajiban orang tua. Orang tua bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan di rumah yang mempersiapkan anak mereka untuk masa depan yang kekal. Apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah? Selanjutnya, dalam buku yang sama, Selected Messages, buku 3, halaman 211, paragraf 3 berkata, orang tua Kristen, Anda harus menyediakan bagi anak-anak Anda untuk dididik dalam prinsip-prinsip Alkitab. Ajarkanlah kitab suci kepada anak-anak Anda sendiri ketika Anda duduk, ketika Anda keluar, ketika Anda masuk, dan ketika Anda berjalan di jalan. Berjalanlah bersama anak-anak Anda lebih sering daripada Anda sendiri. Dengan demikian, bila mana ini dilakukan oleh umat-umat Tuhan, maka semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Demikian Alkitab berkata di dalam Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, rencana Allah bagi pekerjaan gereja adalah pendidikan. Namun bukan sembarang pendidikan, melainkan pendidikan yang berpusat pada Kristus, yang membentuk karakter dan mempersiapkan manusia untuk melayani Tuhan, bukan hanya sukses di dunia ini. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pendidikan sejati dimulai dari rasa takut akan Tuhan dan diarahkan untuk melayani Dia. Di tengah-tengah perubahan dunia, gereja atau kelompok dipanggil untuk mengembalikan arah pendidikan kepada maksud semula, agar kaum muda dipersiapkan menjadi pekerja yang setia dan efisien bagi sang guru. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, akan membimbing, mengajari, dan menolong kami agar dapat mendidik anak-anak kami dan diri kami sendiri menjadi murid yang rajin mempelajari firman-Mu yang menuntun kami untuk pelayanan kepada sesama dan mempersiapkan kehidupan kekal. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan.
Ampuni kami ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.